sejarah makam Kintelan yang dinamakan Syekh Mojo Agung. Nah, nama makam Kintelan karena yang dimakamkan di duluan atau cikal bakal pepundhen makam Kintelan itu bernama Kiai Kintel atau yang disebut dengan nama aslinya Syekh Mojo Agung, yaitu dari cucu Prabu Brawijaya Majapahit yang kelima, yang nama aslinya Ki Ageng Wonopaksa atau adik dari Ki Dono Salam, Patih Kerajaan Demak pada waktu Sultan Trenggono Prabu Brawijaya Majapahit yang kelima berputra 117 putra. Nah, putra yang ke-86 bernama Joko Laru atau Kiai Ageng Wonolopo yang berputra 2. Anak ke-1 bernama Ki Dono Salam, patih pada Kerajaan Demak waktu Sultan Trenggono kedua. Anak yang kedua bernama Kiai Ageng Wonopaksa atau yang bernama Syekh Mojo Agung, yaitu yang sekarang jadi nama makam Kintelan. Nah, itu Syekh Mojo Agung, makam Syekh Mojo Agung yang ada di belakang saya ini. Nah, itu waktu itu yang sekarang dimakam di makam Kintelan di Baunatan sekarang ini, Timur Bet atau berada daerahnya terusnya Timur Beteng Kraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Pertama kali sebelum ada Keraton Yogya ada Kerajaan Mataram di Kota Gede. Pertama-tama adanya Keraton Yogya yaitu keluarga si Sultan Hamengkubuwono yang satu yang bernama Syekh Mojo Agung. Mau bertapa di Alas Mentau yang tempatnya Katak Rambat. Nah, orang Jawa namanya itu Katak Rambat atau yang disebut sekarang Pagelaran nama Keraton Yogyakarta itu dengan namanya misalnya Katak Rambat. Nah, orang Jawa namanya yang bilangnya. Terus dulu sebuah Alas Mentau itu atau yang dinamakan hutan itu, tapi untuk pertapaan Syekh Mojo Agung itu ternyata sama HB yang satu membuat kerajaan di tempatnya Syekh Mojo Agung itu, yaitu kan pondok sebuah tempat dia membuat keluarga besarnya kayak pondok lah, di mengajari cara ada pada ilmu agama di situ. Terus ini sama keraton sama raja si Sultan yang pertama itu akhirnya di dalam yang namanya dulu sebuah leh mantau yang berada di hutan itu yang di atas Atlas Mentau, kalau orang Jawa itu tempatnya itu mau dipakai untuk Sultan untuk mendirikan kerajaan, tapi sama di situ ada sebuah pondok yang namanya yang di sini sama Syekh Mojo Agung itu. Terus sama si Sultan Hamengkubuwono suruh pindah dulu sementara. Terus akhirnya di dalam yang namanya tapi sebenarnya ada namanya keraton itu kan tidak diperkenan untuk pindah dulu untuk pembangunan itu. Terus setelah itu Kiai ini Syekh Mojo Agung itu pindah, tapi tidak tahu kemana pindahnya. Terus dibangunlah sebuah keraton. Ya, terus sebuah keraton akhirnya ada di dalam yang bernama Kiai Yojo. Jadi minta persetujuan namanya untuk dipergunakan untuk keraton itu, jadi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sampai sekarang itu. Terus waktu itu kan udah jadi keratonnya, namanya kayak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diketahui. Terus disuruh sama dalam-dalamnya, suruh mencari keberadaan Syekh Mojo Agung. Ternyata diketahui Syekh Mojo Agung meninggal dunia di makam di daerah dulu masih namanya belum di Baunatan, Kintelan, karena diambil dari mengetahui Syekh Mojo Agung itu meninggalnya seperti yang dikatakan
katak. Nah orang Jawanya, orang Indonesia itu katak, tapi nah, orang Jawa namanya kintel, pruntel. Itu terus dikatakan kintelan, terus dinamakan kampung kintelan. Nah, terus ada perubahan zaman, namanya dibangun. Nah, Sultan akhirnya Sultan bersabda, besok terjunnya zaman suatu saat masa akan beri nama kampungnya itu, wilayahnya itu Kintelan. Nah, pertama di makam Kintelan yaitu ada petilan satu Syekh Mojo Agung yang berada di belakang saya, terus Syekh Basah atau Tunggul Jiwa yang berada barat Syekh Mojo Agung, terus Kyai Yojo yang berada di timur Syekh Mojo Agung. Terus ada yang namanya yang keempat itu Nolo Ganjur atau Penongsong Sultan pertama, itu makamnya di sebelah barat, paling barat dekat tembok BNN misalnya. Jadi sejarah makam Kintelan seperti itu yang diketahui dari sejarah juru kunci. Nah, juru kunci pertama, kedua, ketiga, keempat sampai saya sendiri. Sejarah makam Kintelan diketahui dari pemberian juru kunci. Nama yang satu juru kuncinya satu yang Sutadi, yang kedua Abdul Hasan. Nah, itu sejarahnya. Nomor 2 Abdul Hasan. Waktu itu makam Kintelan itu sempat ditutup juga untuk pemakaman karena Abdul Hasan meninggal, diganti dengan Penewu Surakso Purwarjono atau dulu itu si Sultan yang ke-9 dapat putrinya. Terus buka lagi setelah itu pemakaman sampai dia sakit, suruh ganti dengan ayah saya. Ayah bernama Mas Ngabai Surakso Suwardi Siswa Prakerto. Nah, setelah itu berjalan selama kurang lebih 15 tahun atau 18 tahun. Ayah saya meninggal, terus saya diminta untuk keterangan keberatan teman-teman dari abdi dalam, silaturahmi ke rumah, untuk penggantinya siapa. Saya bilang saya tahu. Saya tahunya masnya sering nganter gitu. Saya itu diangkat dari abdi dalam itu dari pengetahuan saya dan pemberitaan saya.